alam itu sebenarnya menyenangkan. Iya. Bersatu dengan alam itu sesuatu yang benar-benar menyenangkan, menyehatkan, membuat kita kreatif, membuat kita nggak jenuh, membuat kita punya wawasan lebih luas. Bahkan kita tuh hampir tiap hari tuh ketemu alam tapi nggak pernah bosen, nggak pernah bosen. Benar. Ada aja gitu loh. Jajanan sekolah es tebu harganya 25 kalau pakai air banyak, warnanya coklat. Kalau misalnya 100 itu agak sedikit manis tapi dia tetap warna coklat. Kalau 500 warnanya hijau. Karena baru diperes. Iya, langsung dari mesinnya tuh ya. Permen asem ada. Aku pernah nyoba tuh yang agak keras gitu, kecil-kecil plastik kertas gitu ya. Ini ya apa yang ZZ itu ya? Beda, itu tuh Nggak produksi ada rumah. mereknya. Itu produksi Nggak ada rumahan. mereknya. Produksi rumahan di toples-toples plastik tuh loh. Terus Permen asem toh. Iya. Ada bijinya kan? Enggak ada. Enggak ada sih. Buah apa lepukat ada bijinya. Kan asem ada bijinya. Ya, tapi kan sudah dibikin permen. Terus saya masih ingat jajanan SD saya itu Leker. Enggak ada. Belum setinggi itu teknologinya. belum. Itu loh. Di desa. Kalau tempat saya namanya sempe. Itu loh kalau rambut nenek itu loh. Yang di tapi itunya aja, kerupuknya aja, sempean maksudnya. Rambut nenek belum sampai teknologinya. Belum sampai. Iya. Waktu itu belum beruban ya, jadi Masih muda. rambut ibu-ibu lah ya, belum Iya. jadi nenek-nenek. Iya. Atau tau nggak ada yang ini? Itu loh yang gula terus dibentuk-bentuk terus jadi Gula. ayam. Oh, Iya. iya tuh. Gula palu. Itu adalah permen paling steril itu. Iya benar. Itu kan digini. Apalah, Aku nggak lihat tuh. ada yang bentuk balon loh. Tahu nggak? Iya. Bisa dibentuk balon. Itu kan ditiup sama mamangnya. Iya, terus pakai gini nih. Mamangnya itu ada balon jadi Iya. pakai ditiup. Nggak apa-apa cuma TBC. Karena ada Iya. kan awalnya itu rasanya manis. Iya. Tapi jadi 3, manis, asam, asin. Nano dong. Ya itu awalnya dari situ. Oh, dari mamang gula palu. leker enak banget. Oh, leker, oke. Kalau yang aku ingat, yang jelas Palembang tuh kaya kuliner. Jadi jajanan SD-nya pun kayak pempek panggang, pempek belah, gitu-gitu. Pempek sagu. Pempek sagu, pempek belah, itu lah enaknya nih tuh Iya. kan, pempek belah dikasih cabai, Pempek udang. sagu dibelah dikasih Udang. Sama Apa- kecap. Apa nama udang tuh ya? Ebi. Ebi tapi itu gaul. Apa namanya? Ada Ya, itu bahasa. ada namanya. Nah, Terus sudah dikasih kecap. Jadi nggak dicocol lagi, jadi simple gitu kan. Iya. Jadi makanan-makanan yang Kemplang masukin plastik masih dikasih pasti, cuka. yo, Wah, enak banget tuh. iyo, kemplang, Ini ya, sandwich Palembang. sandwich Palembang. Kalau saya dulu jarang jajan ya karena miskin. Aku dari tadi juga mirip gitu. Aku dari rumah tuh Aku kan minta temen. Aku kan malakin. Tapi pasti SD kita pernah merasakan jajan yang sama. Iya, benar. Gulai ayam yang bungkusnya kuning tuh loh. Sampai sekarang ada. Yang mana? Itu kayak ciki gulai ayam. Oh, iya tapi di Ciki-ciki Palembang kecil, beda. beda. Nggak masuk dia. Oh, Nggak ya. masuk. Ini Rik. Nggak masuk. Fujimi. Nggak Ya udah, ada. anak mas. Anak Mas, mas ada. masuk. Ya. Coklat Superman. Coklat Superman. Iya. Oh, itu the best itu. Coklat ayam. Sampai sekarang masih ada coklat Superman. Masih Permen ada. rokok. Oh iya, permen rokok bener. Iya. Ya. Nah, ini endok cecak. Iya, Ah, endok ini cecak. ada. Itu pewarna semua. Iya, itu kan cuma kedelai di pewarnain itu. Iya. itu bergabung pewarna, perasa, Iya. dan lain-lain. Habis makan itu nggak enak banget tenggorokannya. Iya benar. Dan yang paling favorit itu teh botol. Wah, itu elit itu teh botol. Kan minta teman. Iya. Antum tau nggak cara menikmati teh botol? Ngapa? Antum coba aja yang nongkrong itu ya, mereka Iya. nggak mungkin habis semua tuh. Nanti kita kumpulin. Astagfirullah. Siapa tahu itu bekas ditipu orang TBC tadi loh. Oh, itu mungkin awal mula es campur gitu ya. Ada satu waktu yang kita nggak jajan lama itu waktu itu ya. Ustadz Felix nggak mungkin lah. Iya. Itu kalau pas Ramadan. Dia jajan gitu. Tapi ada masa di mana kita jajan semua, Ustadz Felix nggak sekolah bahkan. Tahun 98. Iya, di depan rumahnya ada sajadah. Kan antum kan yang bawa kulkas itu ya. Tahun 98 edis begini sembunyi nih. Enggak. Aku bayangin kalau kita dulu pas 98 ya, lewat depannya Ustadz Felix. Tiba-tiba
ini sajadah. Si Masuk itu Islam. sajadah apa? Ambil kulkasnya. Anu kan bawa kulkas, tiba-tiba punya kekuatan tinggi, itu satu kulkas satu sendirian loh, luar biasa. Itu ada loh istilahnya. Mas itu dari mana? Apa tuh? Ini barang reformasi katanya. Iya. Aduh parah. TV, kulkas ya, itu toko-toko Keren tuh loh. habis semua luar biasa. Iya. Itu makanan, dulu makanan itu ya, aku dulu punya uang jajan sehari 500. Besar. Besar. Aku 500 pas SD, cuman masalahnya naik becak sudah 450. Tapi bisa makan apapun ya kan. Minta. Iya. Aku tuh kalau uang jajan itu hanya saat olahraga. Dah. Bener-bener. Iya. Hanya saat olahraga. Oh dulu bukan teh botol di kita tuh high C namanya. Lupa aku. Teh high C namanya. Macem-macem dulu tuh teh. Iya pas olahraga enaknya minum teh ini teh manis. Dulu tuh kan yang saset-sasetan itu just juice lah, apalah Iya, macem-macem. Iya. Ada itu Belum lah. ada. Apa tuh ada pokoknya saset-sasetan lah, tapi Iya. mereknya apa gitu. Pokoknya yang apa rasa susu tapi nggak rasa susu. Tajin atau apa kali ya dia. Dulu itu ya, saking saya kan desa banget itu ya. Itu hampir setiap bulan sekali itu ada subsidi susu untuk Iya. orang miskin. Iya. Yang bentuknya bubuk itu, Bener. putih. Nah, Nah, itu. kita udah dimasakin ya. Udah keliling sekolah-sekolah. Iya, sekolah kita mah. Jadi kayak tinggal ngantri doang. Iya, tinggal Di ngantri. tempatku kok nggak nyampe ya? Itu habis di tempatku. Karena jatahnya satu, kita ambil dua. Dari bubuk di sini udah jadinya ini apa namanya? Udah bubuk kayak Ampas. Tapi minum susunya kan bubuk, jadi minumnya gini. Waduh. BD sejadi ini ya, bandar ternyata. Iya, jadi kita minum susu tuh jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Kita makan Indomie aja jarang-jarang dulu. Indomie Sumatera sama Jawa aja beda tau. Iya. Aku kaget pertama kali waktu kapan itu. Kenapa beda. di Sumatera lebih banyak micinnya ya? Iya. Di Sumatera yang masaknya sambil marah-marah gitu. Di sini punten. Kalau bawangnya. dulu Indomie kalau pas kita bikin nggak pakai air, cuma dikeres-keres terus. Oh, dikasih iya, bumbu. itu. Udah untuk main kan itu. Iya benar, jajan. Tapi kalau di Palembang karena lebih bervariasi ya, jadi kita lebih pada makanan lokal sih. Iya. Makanan lokal, banyak banget makanan. Sampai sekarang itu memang makanan instan. kuliner Palembang itu ketika berkunjung ke sana memang kaya sekali. Beda banget. Kaya sekali. Kaya banget. Iya betul. Jadi Dari yang kita kayak biasa. kecil-kecil gandus, Iya. serikayo, Benar. yang nggak ada di tempat lain gitu. Karena itu jajanannya tuh. Iya, jadi kita jarang-jarang makannya instan sebenarnya. Iya. Karena nggak ada supermarket sebenarnya. Iya, makanya mie instan juga jarang ya. Iya. Kalau di kita kan banyak yang instan ya. Gitu Iya, kan? iya. Naik jabatan instan. Instan jadi wali kota. Iya, iya, iya. Dari lagunya juga pasti cepet kan. Karena makannya nasi goreng kan. Iya. Dari Sabang sampai Merauke ya gitu. Iya. Kalau di Jawa- Palembang. Kalau Jawa Palembang. kan dari Sabang sampai Merauke. Karena Iya. makanya mie instan. Instan. Old show ya. Iklan itu diputar terakhir kayak 2009. Iya, enggak, 2005 mentok. Iya, 2009 itu sudah jadi SBY Presidenku. Iya. Udah jadi. Sayang Iya, iya, sekali iya, ya. iya. Jadi dulu itu ketika zamanku ya, ketika SD ya misalnya, SD itu naik becak itu 350 pas aku masuk sekolah, 350 rupiah. Nah pas udah kelas 6 itu jadi 400. Tahun berapa? 450 tahun sekitar 94. Ini disclaimer juga ya. Ini menunjukkan strata sosial. Berangkat sekolah naik beca. Karena kita berangkat sekolah itu sambil narik beca. Enggak, Mas Cayong bukan naik becak, dia kan numpang truk pasir. Iya. 450. Saya 150 rupiah. Becak. Itu enggak, kan jalan kaki. Heeh. Saya nggak pernah naik angkot, nggak pernah naik itu. Jalan kaki itu 150, saya masih ingat dapat kalau nasi ya. Nasi kayak nasi kucing itu lauknya kacang dolo, tahu kacang dolo. Iya. Ya, kacang dolo, kacang merah itu. Iya. Itu masih ingat. Itu tahun berapa ya? Pokoknya itulah 150 rupiah.
Es lilin itu masih 50.000. Ada yang 25. Iya, ada yang belah dua lagi. dua, Nah, iya. betul. Kecil uang segini ya. Duit Selawe itu masih berharga, masih ada harga. Selawe itu masih 25, ya. jual. Selawe itu dapat pempek tadi, Iya. pempek sagu. Iya, pempek belah Yang itu kecil. Selawe. Sekarang itu 50.000 itu nggak dapat apa-apa loh. Iya. Padahal dulu itu 50.000 dapat banyak. Karena Gampang- dulu tuh gampang gini nih. dulu tuh belum ada CCTV itu loh. Gampang gini dulu, coba ya. Coba ya bayangin ya. Dulu Indomie berapa pas zaman antum? Berapa ya? 250 kan? 210 ya. Sekitar itu. 250. Iya. Iya, benar-benar. Jadi 200. Sekarang 3.000-an lah. Sekarang 3.000. Nah, berarti sudah 10 kali lipat. Iya. Dulu tuh kan belanja itu 50.000 aja bisa dapat beras. Oh, itu banyak macam. Dulu kalau Belanja sekarang- bulanan itu. Kalau sekarang itu nggak dapat apa-apa. Iya. Tahu nggak sebabnya? Sebabnya apa? Karena ada CCTV sekarang. Kok bisa? Ada CCTV sekarang. CCTV. Ada CCTV. Kok Antum bisa? nggak bisa maling Ini maksudnya. nggak bisa maling. Dulu Jadi dulu duitnya dikit. Duitnya dikit tapi tapi maling. Ya, Iya. duitnya dikit dapat banyak. Sekarang nggak bisa karena ada CCTV itu loh. Dulu itu es lilin itu panjang-panjang, Iya. sekarang pendek. Iya. Karena dulu belum lama ditiup, sekarang udah sampai tengah. Rumit. Kayak hidup kita ya. Tapi dulu ada ya es lilin panjang-panjang dipotong-potong Iya, gitu ya. dipotong itu aku masuk 25. Terus ada yang pakai Colokan. Colokan itu. Jadi dipotong mau Iya. dicolok. Iya. Ah. Terus nanti disit terus. Wah. Tapi kenapa dulu rasanya enak banget Ini ya? bener-bener. Karena mungkin perasa apa segala itu belum aneh-aneh. Dulu Iya. paling gula merah gitu. Iya, bener. Iya benar, gula merah dan segala macamnya. Jadi dulu bayangin aja ya, Conan pertama kali terbit, buku komik Conan itu harganya 2.000 saja. Iya benar. 2.000. Iya. Aku nggak relate. Enggak ada. Conan. Iya. Aku tuh Conan berapa? aku itu relate-nya konon ya. Konon Kita itu dulu itu katanya, loh, iya. beli komik yang azab neraka. Iya, iya, iya. Hidayah, Yang ya. gambarnya pornografi itu ya. Iya. Sampai sekarang masih ada loh itu. Iya. Yang kertasnya kertas yang ini kan, kertas Murah, koran gitu iya. kan. Iya. Paling kenceng tuh Petro jadi ratu. Iya. Oh, Conan aku nggak tahu kebayang. pasti Gundala. Iya. Itu kan yang itu kan Iya. gambarnya Gambar-gambar itu ya. gambar ada Antum potong ambulan sendiri tadi. atau Iya. sudah dapat yang sudah di potong sendiri. Potong sendiri. Iya. Ininya tuh poster Iya. gede. Poster gede, potong potong-potong. sendiri. Belakangnya atau nggak apa belakangnya? Rambu-rambu lalu lintas. Iya. Iya iya. Iya iya. Belok ke kiri Iya. ya. Iya. Rambu edukasi sekali. Iya, luar biasa. Tapi aku waktu itu nggak relate. Karena nggak relate terus sih. Waktu itu Aku belum sekolah banyak ganti jalan beras. raya. Kita naik kebo kan. Jadi nggak ada rambu ya. Iya. Itu rambu Ini kecepatan maksimal 40 km per jam, tergantung kebonya. Bahaya ya. Jawa tapi tertinggal. ya. Iya tertinggal. Aduh. Iya, Makanya rambu-rambu lalu lintas. Aku inget banget tuh. Kalau aku dulu duit jajan berapa lupa ya? Duit jajan itu sekitar 500-an gitu ya. Itu kalau zaman dulu tuh sudah bisa dapat pempek lumayan banyak lah. Banyak. Kira-kira taruhlah dapat 5, tapi aku dulu bisa dapat 8. Tapi kalau Karena 3-nya nggak bayar gitu. tapi kalau di SMP 500 udah kecil. Ya, Ya, SMP, SMP kecil. Karena Iya, 500 itu temenku tuh selalu dia pas istirahat beli nasi uduk 500. Aku soto itu 300 SMP. Aku nggak Soto. pernah jajan SMP. Kenapa? SMP Duitnya untuk beli aku komik tadi. 2003 2004-an itu 500 tuh sudah angkot dulu. Iya, Aku sekolahnya gak jauh, rumah di Oh ini Kenten. tahunnya kan agak muda. Iya beda. Ya, udah. Di Kenten sekolahnya di Pakri, sudah Karakuto. Ya. Nah itu naik mobil angkot itu ongkos pada saat itu tuh sudah 500-an. Hijau nyambung merah ya. Aku SMA aja 300 rupiah. Oh, itu Angkot. Sudah segitu. Tapi itu khusus mahasiswa kan? Khusus Enggak, umum Umum. 300. Sorry, khusus anak sekolah. siswa kan? Siswa. Iya, lebih. Betul. Betul, 300 Bahkan lebih. siswa di Palembang itu ya, kalau mau nggak bayar bisa. Ya itu tadi ngontel. Yang ngontel samping. Jadi, itu nggak bayar tuh. Iya. Terus kita bantuin connect tau nggak? Iya. Ayo masuk. Kesadaran, masuk, dua lagi. Terus setelah itu ini ngambilin duit. Iya, benar. Terus baru kasih connect. Itu Tapi juga ini bantu. pasti dia sebagai pengamat bukan Iya. pelaku. Gak mungkin. Ya kan kayak nanti gitu. nanti kena ini, kena palak kan. Ya, kan dia naik becak. Kalau deh. Enggak, kalau kita di depan kita juga bantuin nerima duit kita. Karena kita kan nggak bayar. Gitu. Biasanya memang orang-orang seperti beliau di kasir ya. Kasih itu tinggi mas. Toko-toko orang Cina tau nggak?
Ya banyak itu di Kalau Dempo. kasirnya pasti tinggi. Iya benar. Jadi ada orang yang jualan kasirnya tinggi. Jadi kalau kita kasih duit agak ke atas. Jadi Supaya nggak bisa ngintip itu. Iya, ada duit berapa di situ. Gitu. Yang positif ya dari tadi. Berkesan tuh biasanya negatif. Ya udahlah. Pengalaman paling berkesan ketika pas masih kecil ya? Ya pacaran lah. Anda mesum sekali dari kecil. Kecil loh ini loh, bukan remaja loh. Iya, kalau kecil ya, aku tuh melihat gini. Yang sampai sekarang masih terbawa-bawa mimpi. Palembang itu kan tanahnya luas ya. Dan semuanya gambut. Jadi kalau misalnya dulu tuh perumahanku itu kayak gini, perumahanku itu baru jadi beberapa klaster, belakang itu tanah merah. Iya benar. Kamu tau tanah merah Iya tahu. Iya, yang lengket banget itu. Lengket banget itu, kalau kita nginjek itu dapatnya berapa? Iya benar. Berat banget lapis sendal. tuh. Berat banget. Kalau sepeda udah pasti nggak bisa. Nah, disitulah kita mendapat kebebasan tuh. Iya. Jadi kalau kayak gambar ini terlalu happy nih. Iya. Kalau Palembang tuh bener-bener apa ya, tanah merah semua, terus kan apa gambut, rawa dan segala macam. Di situ banyak ikan, bro. Iya benar. Di situ banyak ikan, di situ pohonnya bagus-bagus gitu kan maksudnya. Walaupun jarang-jarang. Nah, itu kita kayak bertualang di situ. Benar-benar. Ya, bertualang. Rasa petualangan itu ya. Iya, ngambilin ikan, terus kemudian gabus dan segala macam. Dan itu kan kayak apa ya? Jarak antara wilderness sama rumah tuh dekat banget gitu maksudnya. Jadi itu kita masih bisa mancing di got, gitu kan, masih bisa untuk main nyuri pisang tetangga. Ada tetangga kita punya pisang, kita manjat, kita ambil, terus nyuri-nyuri buah tetangga. Dulu ada pisang belum matang, terus main ke kebun, terus gali tanah, terus itu Tanam. diimbu, di apa nih? Iya, Diperam. diperam. Oh, diperam. Saya sering banget dulu. Di dalam tanah. Iya. Nggak Dikasih daun terbesi. Iya. Jadi pisang Supaya cepat matang ya. terus digali, udah situ kasih daun. Nanti 3-4 hari Udah Lupa. jadi kuning. Lupa. jadi kuning. Iya, benar. Jadi makan. Nah, kalau aku di bawah pohon pisang tuh aku nyari apa? Umpan. Oh, cacing. Bukan itu loh, apa ungker. Oh, yang ini Yang warna-warna putih itu loh. ini batang pisang, cikal bakal batang pisang itu ya? Iya, enggak di bawah tanahnya, gali terus ada ini loh. Hewan atau Hewan atau? Ulat-ulat putih itu. Oh, tahu. Oh, ini apa namanya? Oh, Kalau tempat sana ditusuk, namanya oret. Iya, Oret. ditusuk cairannya keluar. Iya, terus bener-bener. dikempes. Iya, Iya, benar, oret. Bes. Iya, Nah, iya. itu aku nyari umpan. Isinya yang protein semua itu. Iya benar. Iya. Nah, itu ikan suka banget tuh. Iya, benar. Jadi itu masa kecilku itu yang aku ingat sih. Kalau saya belalang. Belalang itu menurut saya kayak bener-bener Iya, aku lihat tuh pas kemarin dia di Jogja tuh lagi jalan-jalan di tempat Bisa nangkep langsung gitu aja? langsung gini. Aku ini kayak apa? Jackie Chan lu lagi Iya, makan. iya. Pakai sumpit gitu ya? Tiba-tiba di tangannya ada belalang. saya tuh sama belalang tuh udah chemistry-nya tuh Karena jualan antum ya. ya karena itu hidup saya itu. Jadi benar-benar kalau sudah dulu sebelum ada lem tikus, Ya. lem tikus itu kan pakai jadi nggak pakai jaring. Ada yang pakai jaring. Kalau saya pakai lem tikus, itu sekali cari itu bisa dapat 300 belalang. Itu dijual. Tapi kan kakinya lengket. Udah ke Iya, kakinya kan diambil. Cuman badannya Kan aja. enak kan kakinya. Bukan, yang di lem itu adalah sayapnya. Jadi kalau dipotek sayapnya udah nggak ada. Iya. Yang kedua, itu yang paling seru adalah ketika sudah hujan rintik-rintik tapi nggak terlalu deras. tadi pakai lem tikus. Iya. Pantesan Bahaya sekarang dong. banyak tikus di mana-mana ya. Karena dipakai buat ngelem belalang. Bahaya ya makanannya ya? Iya. Enggak bahaya. Iya, iya. Tikus Nah. tuh maksudnya koruptor. Enggak. Udah. Langsung lagi. Coba dulu yang dibasmi adalah tikus. Pakai lem belalang. Mungkin koruptornya akan disebut sebagai belalang. Karena tikusnya udah habis. Iya. Itu jadi kalau sudah hujan rintik-rintik itu waktunya pakai Iya. bambu yang tinggi. Terus cuman kalau yang penting asal itu pakai bambu terus dipukul ininya pohonnya. Gini-gini aja. Pruok. Nah itu belalangnya pada turun kan. Wah itu lari. Sang. Biasa. Itu kalau di slow motion bagus ada banget. slow motion ya dari zaman dulu ya. Nah setelah itu kan berkembang, itu ada yang curang pakai raket. Jadi ada yang tugasnya mukul Ditepok. kan, blok itu kan kemudian pada bubar Berjatuhan. kan, pada bubar. Tapi kalau hujan itu kan belangnya terbangnya nggak tinggi, Iya. jadi cuma segini. Jadi pakai raket, hihi, cepok. Wah curang banget itu. Itu apalagi kalau itu ada yang lebih curang, pakai undang-undang penangkapan belalang.
Bener, aku semakin yakin bahwa Toto Kromo itu adalah dalih. Ya. Kalau malam hewan-hewan dipukulin pakai raket. Ini baru jadi ketua yuk ngaji. Oh ya, kalau malam itu pakai petromak. Letakkan aja di Iya, situ, dekat. nanti Betul, ya. deket, dah kita tinggal tangkap. Iya. Gitu. Itu baru jadi ketua yuk ngaji orang Jawanya. Bayangin kalau orang Jawanya punya kekuasaan yang lebih tinggi. Iya, iya, iya. Undang-undang apa lagi akan dia buat? Iya. Ngeri ya. Bertobat lah ya. Tobat. Beri kesempatan orang Palembang Iya. untuk berkuasa ya. Iya. Kita kasih kekerasan. Ya, korupsi cambo gitu ya. Bukan Cambo, bawa Sungai Musi. Karungi. Kalau iya. Kalau Husen apa? Nggak ada yang terkenang. Menurutku ini sudut pandang secara analitik ya. Analiti. Ya, ya, ya. Masa Masa kecil kecil kita analitik ya? itu rundown-nya lebih teratur. Lebih Zaman dinamis dulu- juga. zaman dulu lebih teratur, Jadi betul. dari subuh sampai mau berangkat sekolah itu kita itu masih keburu main loh waktu itu. Iya, betul. Iya. Ngerti ya? Ada main. Jadi udah ada jadwalnya tuh biasanya. Nanti habis subuh enggak bar subuh kita jelungan sih. Iya. Nah, itu masih ada waktu. Kalau aku bilang nggak boleh mama. Karena Anda tidak subuhan. Masih kecil. Temennya ngajak subuh. Iya. Ada panggilan khasnya. Balik. Ini Balik. Kalau tempat saya enggak. Nah, itu kode. Bener, serius. yang keluar semua tetangga. Itu udah bener-bener itu. Iya, karena nggak dipanggil kan. Iya. Banyak kode. Pulang sekolah juga tuh misalnya mandi di kali. Iya, segini. dulu itu sekolah sampai Nanti. jam 12, jam 1 lah. jam 1. Jam 1. Setelah itu tuh ada banyak aktivitas. Banyak sekali. Sampai malam tuh. Iya. Habis Isya itu masih ada jelungan. Iya, Apalagi kalau betul. bulan purnama. Bulan tuh. purnama itu Jamuran. Kalau kita belajar Mas. Nah. Ada skurap gitu. Karena nggak Isya. Masih kecil Indonesia. Iya, iya. Jadi itu bedanya dengan anak sekarang ya. Iya, Kayaknya iya. anak sekarang itu habis bangun tidur gadget. Iya. Sekolah habis itu gadget Les. lagi. Dan ada les, ada segala macam, bahkan sekolahnya aja Pak sampai sore. Iya. Jadi itu lebih dinamis dan membuat menurutku itu Lebih hal yang bertemu manusia Mas. iya. Iya. Lebih Jiwa sosialnya dinamis lebih iya. ya. Terus bener-bener dulu tuh ketika terang bulan itu sampai ada cahayanya loh. Iya. Iya, karena Saking terang Padang bulan. Padang bulan Dan itu listrik bener-bener. waktu itu kelihatan aku kan? kecil listrik memang belum masuk Iya, kampungku. saya masuk listrik. Aku umur 8 tahun tuh baru masuk listrik. Aku kelas 3, kelas 4 SD kalau nggak salah. Kalau Baru kita masuk udah ada listrik dari awal ya. kita di kota. Cuma sering mati. Iya, Palembang sampai sekarang. Iya sering mati. Sampai sekarang. Jadi seminggu tuh ada berapa ya? 2-3 kali dan lama-lama. Iya, Berjam-jam bisa Iya, seharian. betul begitu. Jadi kita lilin tuh adalah teman kita. Nyetok lilin ya. Iya, betul. Bahkan yang pakai lampu apa? Ya lampu semprong yang hidung hitum itu loh. Iya benar. Sering tuh aku kecil dulu. Yang kecil yang ada ini kan? Ya, yang Petromak itu. Iya, Megangnya gini. Yang paling malas apa? Hari Kamis matinya. Apa? Kan ada Pak Ustaz. Aku sempet nonton, udah lupa itu siluman ular putih. Terus Milky Way itu sesuatu yang biasa dulu tuh. Iya, Bener-bener ngeliat tiap hari itu banyak. Milky Way gitu loh. Iya. Belum polusi cahaya. Polusi cahaya. Iya. Kalau sekarang udah ketutupan lampu. Iya. Iya, tapi mungkin ya kalau sekarang mungkin mereka Milky Way-nya di YouTube. Iya. Kalau antum tanya sama Fuad dia bilang ngapain kamu mau lihat sendiri kalau di YouTube ada, gitu kata dia. Apa ya aku nggak inget kalau kesan yang terkenang positif-positif. Ya yang seru-seruan kecil-kecil itu. Iya, tapi aku tuh termasuk dididik dengan- Nyimeng ya pasti antum. Ya? itu sudah mulai remaja. Ini anak-anak masih polos Oh gitu iya, ya. paling cerutu lah ya. Masih polos. Ikut nanem kayaknya. Emang kalau habis nyimeng jadi lupa masa kecil. Lupa semua hal lah dia. Lupa diri kan. Emang ini apa ini? Habis nyimeng tuh. Abang tuh. Abang tuh. Oh gitu ya, kamu nanya ya, kamu nanya. Itu. Kamu bertanya-tanya. Kalau masih kecil tuh ya itu tadi jiwa petualangnya aku tuh termasuk yang agak dibebaskan. Kayak misal aku SMP aja, biasa kan anak zaman sekarang tuh masih umur berapa? 13 tahun segala macam. Tuh orang tuanya bakal nyariin kalau belum pulang sekolah. Aku tuh nggak pulang seminggu tuh nggak dicariin. Wah parah ya orang tuanya ya. Bahkan kalau pulang, kenapa kamu pulang? Iya. Cuma bilang aja nginep di sini misalnya. Nah, jadi aku dulu nginep di studio band gitu-gitu dulu. Jadi Oh ya, dulu kalau malam minggu itu kalau di zaman saya SD itu mesti ada satu rumah itu kemudian pada di Iya, situ ngumpul. ngumpul. Iya. Kalau aku begitu udah diiketin bajuku ditaruh luar. suruh minggat aku jadi langsung. dulu Iya, tuh iya. enak banget. Punya circle yang gede banget aku dulu. Iya. Iya, dulu aku nggak boleh kayak gitu-gitu. Aku nak Bahkan seandainya boleh kembali ke masa lalu, aku tuh paling pengen itu
SMP atau SD? Iya, SMP. SMP, saya SMP. Gitu ya. Ya, Karena pasti dia nggak mau. Karena dia udah lupa tadi. aku ngapain ya selama ini? Ya karena tuh banyak nyimek tadi itu loh. Lupa tapi. Yang bertanya-tanya. Jadi sekolah begitu, guru jelasin ini rumus dari fisika ini. Apaan tuh, Pak? Apaan tuh? Gitu dah. Kamu nanya. Udah dari zaman dulu ya. Pengaruh masa kecil. Kamu nanya. Pengaruh masa kecil yang sampai sekarang masih ada efeknya. Nah, ini aku juga bingung nih kalau jawab nih. Apa ya yang masa kecil pengaruh sampai sekarang? Ya mungkin menurutku cara bertahan hidup itu ya. Itu sangat terpakai sampai sekarang ya. Jadi aku mengetahui bahwa dunia tidak adil ya. Terus bahwa kebaikan itu tidak selalu menang gitu ya. Dan kejujuran itu tidak selalu berbalas. Maka strateginya ya semua dibeli aja. Betul. Kejujuran dibeli, semua dibeli. Ya artinya kita memang dulu ketika aku kecil ya kita mengetahui bahwa tidak selamanya kita tuh bisa menang dengan fisik. Nah itu yang aku tahu ya. Jadi kita terus mengasah hal-hal yang lain. Maka kalau sampai sekarang tuh ya kalau aku berusaha untuk melihat kalau dalam melihat satu hal ya apa yang aku bisa lakukan sehingga memperkecil potensi konflik. Nah itu aku lakukan dulu sebelum engage kepada masalah. Ini tutup dulu, ini tutup dulu, baru ambil. Podo wae. Kalau Kang Sana beda, ambil dulu tutup. Iya kalau rapat kan gitu kan. Aku ketuanya. Bagian lain silakan lo bagi-bagi. Itu mungkin yang aku pelajari masa kecil ya. Tapi kalau aku sih melihat memang masa kecilku karena di Palembang itu agak berat ya memang dan perbedaannya jauh ketika aku pergi ke Jawa ya jadi yang aku ambil memang ya ini inisiatif gitu kan ya kemampuan kita untuk terus terang dan seterusnya mudah bergaul ya itu mungkin yang kita ambil ya kali ya. Kalau aku dari Palembang tadi dan dari lingkunganku, aku jadi ini loh, Tat, nggak bergantung sama orang lain itu. Iya, itu benar. Kayak aku di Bali tuh literally sendirian. Iya. Hidup bisa kenal banyak orang segala macam karena tumbuh ya. Iya, tumbuh gitu. Maksudnya karena dari Palembang itu tuh kayak udah nggak bergantung sama orang, nggak bergantung dengan orang tua segala macam gitu. Jadi kayak bener-bener mandiri. Survivalnya tinggi. Survivalnya tinggi gitu. Dan termasuk pada gadget ya. Karena kalau kita lihat anak-anak muda zaman sekarang, walaupun tentu saja potensinya berbeda ya. Artinya kita tidak sedang mengatakan bahwa masa lalu tuh pasti lebih hebat daripada orang masa sekarang. Tidak. Karena dunianya memang sudah berbeda. Artinya mereka ketika pakai gadget pun pasti punya sesuatu yang lebih baik daripada kita pada zaman dulu. Hanya saja dulu bisa kita bayangkan ya, kalau kita dulu mau nelpon orang nyarinya di Yellow Pages. Wow, itu nyimpen terus. Kuning segini tuh. Bukunya tebel. Berat. Nelpon orang ngapalin. Iya, ini namanya siapa? Sutarno. Ada 4 Sutarno yang iya, mana? Nelponin satu-satu kita. Dan harus agak effort ya dalam melakukan segala sesuatu. Sampai ketika aku masih tahun 2006 aja, aku pergi kemana-mana keluar kota, bawanya ini loh, bawa apa? Mata angin, kompas. Untuk sholatnya itu arah kemana gitu maksudnya. Kalau zaman sekarang tinggal pakai handphone ya, jadi agak lebih effort sih dan itu menjadikan kita juga lebih effort dalam segala sesuatu. Gitu. Kalau aku sih yang paling membekas menurut saya sih survival skill. Survival skill. Ini yang podo wae tadi. Ambil. Cara bertahan hidup survival podo wae. Iya, maksudnya kita itu masa kecil itu ditantang untuk kreatif dengan barang yang ada misalnya wah pengen tembak-tembakan kita cari apa bambu. Ya ada pelepah pisang. Pelepah pisang gitu ya. Atau bambu yang cetok gitu. Oh, isi kertas. Setokan gitu. Jadi itulah. Biji apa tau? Iya, biji jambu ya. Jambu atau air. kertas dikasih air. Ya, jadi kayak gitulah. Jadi kita lapar nih. Oh, waktu itu kan belum banyak makan. Enggak gitu dong. Lapar ya. Wah, itu ada toko nih gitu ya. Itu bukan inisiatif, tapi ini siapa? Iya, itulah. Kalau saya apa ya, sangat pengaruh mungkin karena mainnya di alam terus ya. Sampai sekarang memang fisik saya itu. Gitu sih. Nggak bisa lepas dari apa yang namanya gerak fisik apa segala macam nggak bisa lepas. Berarti fisik tadi pagi aja udah muter 3 kali manjat pohon semuanya bahkan
ya tadi ketika ngeliat sungai, ngeliat apa itu bener pengen nyebur aja gitu. Walaupun habis itu nyesel aja. Keram ya. Keram. Tapi jadi gitu, jadi alam banget kan. Termasuk lidah itu kan makanan ya. Apapun gitu loh. Bener-bener. Asal tidak bayar. Kita itu heran sekarang kok ada orang les renang. Iya. Les renang. Iya. Apa yang renang kok les bagi kita? Apa gitu. Harusnya kan kita kan les manjat pohon. Sungainya udah nggak ada, sungainya udah kotor. Benar. Zaman dulu masih bisa diberenang. Iya, mati dia langsung kena rimba, bro. Gitu. Kalau aku ini closingnya adalah pertama sebenarnya Jawa dan Sumatera itu tidak terlalu berbeda. Benar, sebenarnya. sama aja. Apalagi Jawa sama Palembang. Iya, Itu khusus sangat Palembang. dekat sekali dan seberapapun bedanya ternyata itulah kekayaan. Artinya karena perbedaan itu tidak bisa untuk dihilangkan ya. Karakter kolektif tuh ada dan justru itu yang membuat kita tuh disiapkan untuk menempuh saling melengkapi. Bahkan Al-Quran bilang kan untuk saling mengenal. Iya, saling mengenal. Jadi dan itu adalah sesuatu yang menarik ya. Kita cerita tentang masa kecil kita yang nggak ada di Jawa cerita yang nggak ada di Sumatera atau Palembang dan seterusnya. Nah, pun sama seperti perbedaan generasi. Iya. Dari perbedaan generasi itu sama aja kayak perbedaan tempat sih menurutku, zaman dan makan gitu kan ya, waktu dan tempat. Artinya kalau beda generasi, milenial dengan Z, milenial dengan X dan segala X dengan Z dan segala macam tentu ada perbedaan. Dan artinya bukan untuk menunjuk oh kamu tidak sempurna atau kamu yang kurang, tapi memang untuk apa nih yang bisa kita buat untuk saling melengkapi. Benar, jok-jok kita tadi bukan dalam rangka stigmatisasi. Iya. Tapi memang itu yang kita tahu ya, kita nggak tahu joknya Z itu kan ya. Iya. Bukan untuk stigmatisasi atau untuk mendiferensiasi ya, tapi untuk membicarakan tentang satu persatuan. Nah, yang aku pengen ketika Gen Z ya hidup di zamanku adalah mereka mencoba tidak ada handphone. Iya, Karena itu. kita dulu masa kecilnya tanpa handphone. Kita bayangin kalau Gen Z itu ada di masa kita. Iya. Kok nggak ada sinyal ya? Iyalah BTS yang nggak ada. Bukan hanya BTS yang nggak ada mas. Teknologi HP itu Iya ada. bener ya. Iya, jadi nggak ada HP. Itu aku. Yang kamu bukan heboh apa? Kalkulator. Iya. Supaya mereka lebih bisa menghargai orang tuanya atau menghargai generasi-generasi yang dahulu yang membuat hidup itu lebih mudah bagi mereka. Artinya aku juga kadang-kadang sering kok kalau aku pergi mana-mana HP aku taruh dulu. Kenapa? Ya karena HP-nya baterai mati. Ada paket ya. Kalau saya kita lihat Gen Z itu hari ini bahkan untuk main ke sawah aja itu bayar loh. Iya. Untuk main ke sungai aja bayar. Sudah sampai ke situ jijian. Main ke ini bayar. Ketika mereka dapat experience, mereka ternyata asik. Nah, saya tuh pengen ini loh masa yang sebenarnya katakanlah ya bahwa main di alam itu menyenangkan. Itu Apa kayak Anda sudah siap untuk lintah? Kita terakhir main ke alam berapa lintah? Ada 7. 8 sama lintah darat. Iya. Nyabut 1 di kaki ada 1. Nyabut di sini udah gendut. Dan gak hanya lintah, ada yang telinga kecantol. Setelah ada telinga cantol. telinga saya ya. Iya, telinga sampai robek. Iya, itu lanjut gimana? Jadi saya pengen Gen Z itu kalau kembali ke masa kita kecil dulu pengen merasakan alam itu sebenarnya menyenangkan. Yeah. Bersatu dengan alam itu sesuatu yang benar-benar menyenangkan, menyehatkan, membuat kita kreatif, membuat kita nggak jenuh, membuat kita punya wawasan lebih luas. Bahkan kita tuh hampir tiap hari tuh ketemu alam tapi nggak pernah bosen, nggak pernah bosen. Benar. Ada aja gitu loh. Masuklah ke sawah dengan menggunakan kaki. Tangkeplah ikan pakai tangan sendiri. Misalnya contoh atau misalnya sesederhana duduklah di pinggir sawah sambil makan siang. Nah, itu kan enak banget tuh. Iya, walaupun pas makan itu ada kotoran-kotoran itu Iya. tapi kita udah nggak peduli. Wudhulah di air di situ di pancoran, tegur orang-orang ketika ada di kampung, ajak mereka ngobrol dikit gitu misalnya. Artinya interaksi kita dengan alam semesta, manusia dan kehidupan. Dan apapun yang ada di sebelumnya dan ada di sesudahnya. Itulah tuh. Tapi menarik ya antum bilang tadi. Aku teringat ada profesor dari Brazil meneliti berapa tahun tentang insecurity dan
mental health. Dan salah satu yang dia bilang adalah pergilah keluar, berinteraksilah dengan banyak orang, jangan asumsi apapun, senyum kepada orang, ajak ngobrol orang, itu akan menyelesaikan mental health. Salah satu tipsnya dia. Makanya kita juga nggak terlalu banyak mental health karena kita ketemu orang, assalamualaikum, mampir mas, gitu. Kita lewat aja, mampir mas. Padahal kalau kita mampir bingung dia. Itu pernah ada temen itu, bro mampir sarapan. Oh iya. Nggak ada sarapan di situ. Basa-basi. Iya. Kalau anak sekarang gini, mampir bro, diem aja, mampir gitu. Ya gitu karena mereka Push rank. apa kabarnya bu, ya kayak gitu-gitu. Jadi perlu membiasakan social experience, membuka ruang-ruang sosial. Jadi Sehingga jadi sosialisme mas. Jadi nggak perlu sosial eksperimen lagi. Iya, karena itulah experience. itu kehidupan. Jadi maksud saya tadi perbanyak social experience, sehingga tidak dijadikan social eksperimen. Gitu. Jadi nggak perlu lagi eksperimen, itulah kehidupan kita. Apalagi sekarang social eksperimen ngasih orang duit tapi di konten. Kalau social experience kan ya dikasih duit. Lalu di konten sama Aja. Iya. Kalau aku kan sekarang banyak nemenin anak-anak Gen Z ini gitu ya. Mereka sekarang itu kalau mau main game aja online itu harus janjian dulu. Sedangkan aku inget banget dulu kalau kita itu kan belum hidup di zaman digital. Nggak ada WA, nggak ada janjian tapi kayak selalu connect. Hari Minggu jam 8. Langsung bareng pulang sekolah tuh ketemuan di mana, main kemana gitu ya. Rasanya tuh aku pengen ngajak anak-anak Gen Z ini tuh main, tapi mainan tradisional zaman kita dulu. Ayo. Caing, keling, Nuja. apalagi Nuja. Enggak lah, mainan bener nih main. Terus yang main karet itu kayaknya udah nggak bisa tuh mainan karet. Ye. Ayo. Cubla suwe. Besok di belakang ada lapangan tuh. Bikin tuh konten main zaman dulu. Main tradisional. Bahkan macem-macem lah pokoknya yang dari batang pisang jadi kapal-kapalan apa dulu. Karena banyak batang pisang di rumah. Aktif game permainan tradisional itu tuh memang ngasih antum bilang kemana kayak rasa-rasa apa tuh? Iya, sosial endorfin apa segala macam yang memberikan positif. Besok bikin yang itu. Cetoran. Contoh Ya. aja ya. Aku kan main game sama anak-anak, tapi juga aku sekarang lagi punya anak kecil, aku ajakin main pesawat-pesawatan doang. Tapi aku beliin banyak, aku bagi ke anak-anak komplek, anak-anak tuh dapet. Oh, itu dari kamu? Iya, yang pesawat-pesawat aku beli banyak, aku bagi ke anak-anak komplek. Udah kejual kemarin. Pantesan ya udah hilang. Itu aja setelah main itu kayak ada rasa ada puas, seneng. Ada ini ya, serawung. Yang nggak aku dapatkan kalau pas aku push rank. Seneng sih, tapi nggak beda dengan seneng Nanti kalau main di lapangan. kita main itu gobak sodor, tapi kalau kalah dimatikan seperti Squid Game. Itu seru kayaknya ya. Aku dulu main gobak sodor sampai buka baju, buka celana loh. Iya, pakai kalah kan? Karena nggak bisa diginikan itu. Nggak bisa. Jadi kalau kan diginikan kan itu. Kalau diginikan itu harus kena baju aja kan kena. Nggak bisa kena. Selain permainan tradisional itu kan syarat nilai, syarat makna. Gitu. Nanti kita main cetoran itu misalnya gobak sodor itu kan ada maknanya. Iya. Kalau kamu dalam hidup itu jangan dekat-dekat pada jurang kemaksiatan. Kamu harus gitu ya. Sejak kapan teman kita? Padahal setahu saya gobak sodor itu go back to door. Jadi pergi balik lagi. Iya, itu cuma permainan keseimbangan menurutku. Main benteng. Nggak ada kemaksiatan di situ ya. main urian. Ya itu memang untuk orang-orang yang bisa mengambil nilai. Percayalah Anda SD tidak mengambil nilai. Main doang. Kayak kemarin temenku itu jauh-jauh belajar teknik pengobatan. Diajarin engklek, tahu satu kaki itu. Itu engklek itu kan kita waktu kecil biasa aja. Kalau Mas Cahyo main gitu, jadi engkel. Sleo. Iya, sleo. Iya, engklek itu kalau di Palembang jadi makanan, engklek. Apa? Orang Palembang aja bingung. Empek jauh ya. Terima kasih telah menonton konten kami. Jangan lupa di dislike ya. Maafkanlah saudara-saudara kami orang Solo ini. Iya. Kalau perlu unsubscribe ya. Bisa ya. Mas Husen. Iya, followerku udah dikit kok. Jadi insecure lah.